senantiasa menyertai pengajian itu. Kita berdoa mudah-mudahan Allah berikan panjang umur dan kesehatan untuk beliau yang kami hormati dan memuliakan Direktur beserta pengurus daripada MBN Batanghari yang setiap minggu insya Allah tambah rame sampai parkir juga sangat jauh. Yang kami hormati dan kami muliakan meeting medianya MBN luar biasa tambah banyak. Liputannya tambah komplit insya Allah, mudah-mudahan manfaatnya juga tambah banyak, amin. Dari kejauhan saya juga mendengarkan sayup-sayup suara mendayu daripada abang kita, Bang Mustofi, salawatan dari Masya Allah. Alhamdulillah. Salawat istighfar, renungan diri dan juga zikir qulub mudah-mudahan menjadi pengingat untuk kita semuanya bahwa hidup itu tadi di belakang mobil ada tulisan hidup itu hanyalah antara adzan dan sholat. Kita lahirnya adzani, sebentar lagi kita di sholati. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, ayu-ayu, jamaah MDN semuanya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita bisa berkumpul dalam rangka ta'lim, dalam rangka sama-sama ngaji. Nah, saya dari kemarin Pak Arno bingung ini, saya ini mau ngaji apa ini? Ngaji tafsir, tapi belum terlintas bahan apa yang mau saya sampaikan, materi apa yang saya sampaikan. Kemudian di rak buku saya, di rak kitab saya ada kitab ini, judulnya Mukasyafatul Qulub, yang menulis mengarang adalah Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Kemudian saya rembuk dengan orang rumah macam mana ini saya baca di bab pertama berat, rasanya dijewer, rasanya diselentik. Banyak sekali hal-hal yang saya sendiri kena apa namanya sindir gitu ya, kena sindir terus macam mana lah ya, ya tidak apa-apa. Memang begitulah kita ngaji dengan ulama, dengan kitab, harusnya kita pede. Kalau seorang yang menyampaikan tanpa kitab kemudian dia belum mengamalkannya, itu malu. Tapi karena kita ini menyampaikan berdasarkan kitab, maka harus pede ya. Hitung-hitung ngaji bareng. Apa yang belum kita laksanakan mudah-mudahan atas hidayah, inayah dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, barokah daripada kita ngaji kitabnya para ulama, sedikit demi sedikit apa yang sebelumnya belum kita bisa jalani, insya Allah akan bisa kita jalani. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, tabarukan dengan kitab ini saya baca muqaddimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa bi asrari fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Khutbatul kitab. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi ahsana tadbirahu al-kainat wa khalaqal ardina was samawat wa anzalal ma' minal mu'sirat wa ansha'al habba wan nabat wa qaddara al-arzaq wal aqwat wa athara 'ala al-a'malis salihat wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammad dzil mu'jizat adh-dhahirat alladzi hasala min nurihi wujudal kainat. Jadi di muqaddimah ini Imam Al-Ghazali mempunyai takbir atau redaksi yang luar biasa. Segala puji bagi Allah yang mengurusi segala macam alam semesta dengan pengurusan yang paling baik. Kita ngurus sesuatu pasti ada kurangnya, pasti ada salahnya. Tetapi ketika Allah ngurus alam ini pasti tidak ada yang salah.
tidak ada yang salah itu berarti kita harus husnudzon sama Allah. Misalkan nasibnya lagi apes, katakanlah katanya apes itu nggak ada di kalender ya. Sebenarnya ada hikmah atau pelajaran yang harus kita ambil dari situ. Wah, aku rugi nih. Sebenarnya nggak rugi kalau kita bisa mengambil pelajaran. Misalkan jualan, salah belanja, salah jual, salah menilai dan lain sebagainya, aku rugi nih. Rugi nggak kira-kira? Kalau secara kasat mata rugi, tetapi dalam hitungan Allah tidak ada yang rugi. Ini ada pelajaran. Ini ada pelajaran, dan pelajaran itu hitungannya harganya mahal. Nah, jadi kita mesti husnudzon sama Allah. Apapun yang terjadi, ini adalah takdir dari Allah. Bukankah mengimani qada dan qadar adalah bentuk iman yang paling tinggi? Sehingga sangat viral di media sosial, bapak-bapak, ibu-ibu mungkin bisa lihat di IG dan lain sebagainya, ketika Imam Ja'far As-Shadiq dikatain jelek oleh orang lain, kemudian beliau berkata, ya itu kan sudah kehendak Allah. Saya mau ngomong apa? Ya sudah. Jadi tetap husnudzon, berbaik sangka dengan Allah. Kemudian wa ba'du fa hadza kitabun ikhtasartuhu min al-kitabil badi' husnus sani al-musamma bi mukashafatil qulub al-muqarrab ila alamil ghuyub al-mansub ila Syekh Al-Ghazali faqad sammaytuhu ka aslihi bi mukashafatil qulub wa a'udzu billahi syirk wadh-dhunub wa ikhtasartu fihi ala 111 baban liyahfadha ma fihi. Jadi kitab ini adalah ringkasan dari kitab yang berjudul Al-Mukashafatil Kubra lil Imam Al-Ghazali. Jadi diringkas menjadi lebih tipis. Kemudian Al-Babul Awwal fi Bayanil Khauf. Bapak Ibu, muqaddimahnya kitab ini menerangkan tentang khauf. Apa itu khauf? Takut. Takut yang dijelaskan di sini tentu bukan takut yang sembarangan, tetapi takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaa fil khabari 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ada di dalam hadis, disebutkan di dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala khalaqa malakan lahu janahun fil masyriq wa janahun fil maghrib wa ra'suhu tahtal arsy. Allah Subhanahu wa ta'ala itu punya makhluk, bukan cuma kita. Banyak di sekeliling kita, banyak yang tidak kita lihat, dan diantaranya ada malaikat. Malaikat ini janah, sayap yang sebelah kanan, ada sayap yang sebelah kiri, yang ukurannya kalau kanan itu sampai membentang ke arah barat, yang kiri membentang ke arah timur sejauh mata memandang. Saking besarnya dan lebarnya sayap tersebut. Wa ra'suhu tahtal arsy, kepala dari malaikat itu di bawah arsy. Wa rijlahu tahtal ardis sabi'ah, kemudian kakinya yang dua kakinya itu memanjang sampai bumi yang lapisan ke-7. Jadi bumi itu sama dengan langit lapisannya 7, bumi juga lapisannya 7. Nah, kita tidak tahu lapisan-lapisan itu baris 1, 2 dan seterusnya, wallahu alam bishawab. Wa alaihi bi'adadi khalqillahi rishun, malaikat ini punya bentangan sayap yang sepanjang itu, kanan dan kiri, dan setiap itu ada bulunya. Berapa banyak bulunya itu? Sebanyak makhluk Allah. Bi'adadi khalqillahi ta'ala. Ada berapa miliar makhluk Allah, bukan hanya manusia. Tengok semut itu sudah banyak nih. Nah, bulu daripada malaikat itu sehitungan itu tadi. Yang menarik, fa idza shalla rajulun aw imra'atun min ummati, kata Nabi, ketika ada seorang laki-laki, bapak-bapak, atau perempuan, ibu-ibu yang bersolawat ke atasku, kata Rasulullah,
amarahullahu ta'ala, Allah memerintahkan malaikat itu bi ayyan ghamisa fi bahrin min nurin, untuk nyemplung, untuk membasahi dirinya di sebuah kolam atau samudra min nurin tahtal arsy, yang terbuat dari cahaya dan posisinya di bawah arsy. Kemudian setelah itu fayan ghamisa fihi, kemudian ia mengibas-ibaskan sayapnya, thumma yakhruj wa yanfudu janahahu fayuqtiru min kulli rishatin qatratan. Setelah itu dia akan mengibas-ibaskan sayapnya dan meneteslah dari setiap tetesan, dari setiap bulu tadi satu tetes. Fayakhluqullahu ta'ala min kulli qatratin malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Setiap tetes cahaya yang menetes dari setiap bulu tadi akan berubah menjadi malaikat, dan malaikatnya ini akan meminta ampunan, meminta maaf, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ini hadis dari Nabi menghabarkan betapa fadilah yang namanya sholawat itu sangatlah besar. Bapak Ibu yang sudah punya istiqomah dengan sholawat, silahkan teruskan. Sesungguhnya ketika lisan kita ini diizinkan oleh Allah untuk membaca sholawat, maka kita ditakdirkan menjadi orang yang baik. Kalau kita sudah ditakdirkan menjadi orang yang baik, maka insya Allah kita juga akan diizinkan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sama seperti membaca Quran ya. Kita yang senang baca Quran, satu hari misalkan ada yang sudah mulazamah baca Yasin, ada yang sudah istiqomah baca Tabarok, ada yang sudah istiqomah baca Tabarok? Ada? Ada. Maka itu pada hakikatnya Bapak Ibu, Allah sedang ingin berbincang-bincang dengan kita. Kalau kita ini tergerak hatinya untuk baca Quran, kemudian baca Quran, itu pada hakikatnya kita sedang diizinkan oleh Allah untuk berbincang-bincang dengan Allah. Ada di dalam hadis yang menyatakan man arada ayyatakallama ma'al Quran, barang siapa pengen berbicara dengan Allah, man arada ayyatakallama ma'allah, barang siapa yang ingin berbicara dengan Allah, falyaqra'il Quran, maka bacalah Al-Quran. Berarti kalau kita baca Al-Quran, hakikatnya kita sedang ngobrol dengan Allah. Kalau kita ini sedang baca sholawat, berarti kita pada hakikatnya sedang berdekatan dengan makhluk yang paling dicintai oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sedang berzikir, senang zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, itu sejatinya kita sedang diperhatikan oleh Allah. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Nah, Allah sekarang sedang ngapain? Allah sedang ingat kita. Apa buktinya? Kita sedang mengingat Allah. Kita sedang berzikir, berarti Allah sedang mengingat kita, sedang memperhatikan kita. Qala ba'dul hukama salamatul jasadi fi qillatit ta'am wa salamatul ruhi fi qillatil atham wa salamatud din fi sholati ala khairil anam. Orang bijaksana, orang yang arif dan bijaksana, sebagiannya menyatakan bahwasanya keselamatan jasad, kesehatan jasad kita itu terletak fi qillatit ta'am, ketika kita mampu memakan tetapi sedikit. Kalau kita makannya sedikit ya, terukur proporsional, itu insya Allah kita ini akan sehat. Bukankah kita ketahui kalau kita berkenalan atau dekat dengan dokter atau ahli gizi, kita ketahui dan meyakini bahwa sebagian besar penyakit itu berasal dari makanan. Kita nengok makanan banyak, di situ seleranya naik, nafsunya naik. Semestinya dalam takaran 15 suap sudah cukup, karena lauknya masih lagi seru-serunya, lagi enak-enaknya, tambah lagi 10 lagi.
Nah mulai setelah itu naik asam uratnya, naik kolesterolnya, naik gula darahnya. Nah, pada hakikatnya ini sambil menasihati diri saya sendiri, Pak Amidi, kita sedang mempercepat menjamak nikmat Allah. Jadi Allah itu sudah mentakdir kita ini boleh mengkonsumsi kambing seumur hidup itu sekian puluh kilo, sekian ratus kilo. Kalau kita makan tidak terukur, maka dalam umur tertentu ya itu akan stop, tidak boleh makan kambing. Kuotanya sudah habis. Pak, ini Pak ada sate kambing, mohon maaf ya, bukannya nolak rezeki, tapi ini darah tinggi. Itu pada hakikatnya kuotanya sudah habis. Nah maka dalam kesempatan pengajian ini monggo sama-sama kita mengukur bahwasanya kalau pengen kuotanya tambah banyak, kita harus bisa pandai-pandai menakar kebutuhan daripada asupan makanan yang kita konsumsi. Kemudian keselamatan roh kita ini bisa celaka, bisa sakit juga seperti hanya badan. Roh kita ini bisa cedera, terluka juga seperti hanya badan kita, cuman nggak nampak, hanya bisa dirasakan oleh siapa? Oleh orang tersebut, oleh murabbir roh bisa, oleh guru-guru spiritual bisa. Pak guru, Pak Yai, Pak Ustadz, saya kok setiap sholat malas nian, setiap baca Quran dapat sehalaman ngantuk nian, ada macam itu? Ada. Setiap malam itu padahal adalah alarm itu jam 3:30, tapi rasanya nak bangun itu malas nih, akhirnya dimatiin lagi. Bangunnya berapa? Bangunnya jam berapa? Bapak Dewi lah yang jawab ya. Ibu Dewi lah yang jawab. Nah, coba kita perhatikan, kenapa bisa demikian? Sholat itu berat, sholat itu tidak nikmat, membaca Al-Quran itu betul-betul beban, menyiksa dan seterusnya. Ada apa dengan hati kita? Ada apa dengan roh kita? Ini yang harus kita periksa. Berarti ada yang nggak beres, ada yang sakit, Pak. Macam mana kita menyembuhkannya? Berarti di situ ada penyakit-penyakit. Penyakitnya apa? Penyakitnya dosa dan maksiat kita. Sebagaimana kalau kita sariawan, makan apapun rasanya tidak do nikmat, betul Pak? Begitupun kalau hati kita sakit, pikiran yang paling sederhana sekalipun tidak terasa nikmat. Apalagi pikiran yang katakanlah dosisnya tinggi, sampai di tempat-tempat tertentu, sampai umrah ke Baitullah sekalipun, kalau hatinya sakit tidak akan merasakan kenikmatannya karena rohnya sakit. Disebabkan oleh apa rohnya sakit? Oleh dosa dan kemaksiatan. Maka alhamdulillah kita diingatkan semua oleh syair-syair yang dibaca di MDN ini, istighfar ya. Kita diingatkan semua, mudah-mudahan dengan istighfar itu Allah menyambut daripada permohonan ampunan kita, Allah mengampuni kita. Seiring dengan itu semua hati kita menjadi lebih baik lagi dan lebih sehat lagi, amin ya rabbal. Wasalamatud-din, keselamatan agama kita, fis salati ala khairil anam, ketika kita bisa bersolawat kepada khairil anam, kepada kanjeng Nabi. Nah, banyak fadilah-fadilah daripada kita membaca sholawat ini, begini fadilahnya, membaca sholawat ini begini fadilahnya. Ada sholawat yang untuk apa namanya, memperbanyak rezeki, itu banyak itu. Nah, silahkan. Tetapi kalau dibaca terus menerus kok nggak kelihatan ya hasilnya ya. Gimana kira-kira? Mutung apa terus? Terus ya. Kita sudah ditakdir oleh Allah, lisan kita membaca sholawat itu sendiri sudah merupakan rezeki. Pak Yai Sayus ikut MDN terus menerus ya, tapi kok kondisi begini terus ya? Dagangan tidak laku-laku ya, orang utang tidak bayar dan seterusnya. Macam mana ya? Tidak manjur berarti. Duha, oh nggak begitu. Kamu ditakdirkan oleh Allah bisa sholat duha, itu sudah rezeki yang luar biasa. Nah,
melebihi rezeki materi, karena yang kita bawa ke hadapan Allah bukan harta benda kita yang kita kumpulkan sebanyak-banyaknya, tetapi sebanyak apa amal yang kita lakukan selama di dunia. Kemudian qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullah, suratul Hasyr, yakni ikhshaw wa ati'u wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian wa ma'nahu tasaddaqu wa'lamu bitta'ati litajhadu thawabaha yaumal qiyamah wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun minal khairi wasyarri fa innal malaikata. Nah, ini berkaitan dengan amal kita. Fa innal malaikata, sesungguhnya malaikat, was samaa dan langit, wal arda dan bumi, wal laila dan malam, wan nahara dan siang, yaumal qiyamati, pada hari kiamat ini akan dibangkitkan oleh Allah menjadi saksi. Yashhaduna bima amila banu Adam, akan memberikan saksi terhadap apa yang dilakukan oleh anak cucu Adam, oleh manusia. Min khairin aw syarrin, ta'atin aw maksiatin, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan yang buruk, ketaatan atau kemaksiatan, nanti akan mendapat, kita semuanya akan mendapatkan saksi. Hatta anna jawarihahu tashhadu alaihi, sampai seluruh anggota kita, anggota tubuh kita merupakan saksi. Jadi CCTV semua ya, anggota tubuh kita menjadi CCTV, kemudian langit, bumi dan seterusnya juga menjadi saksi atau menjadi CCTV daripada amal perbuatan kita. Wal ardu tashhadu lil mu'min waz zahid fataqul sallallahu salla alayya wa sama wa hajja wa jahada fayafrahul mu'min waz zahid wa tashhadu alal kafir wal ma'as wal 'asi. Jadi bumi itu Pak, Bu, besok akan menjadi saksi atas perbuatan kita. Shalla alayya, orang tersebut, si fulan tersebut salat di atasku, kata bumi. Wa shama, dan berpuasa juga di atasku. Wa hajja, dan melakukan haji di atasku. Wa jahada, dan berjihad di atasku. Fayafrahul mu'min, maka kita akan berbahagia dengan kesaksian bumi yang tersebut. Wazahid, dan orang-orang yang zuhud juga. Wa tashhadu 'alal kafir. Kemudian ada juga bumi melaporkan kepada Allah, fataqul asyraka alayya, orang tersebut sudah musyrik di atas bumi Allah. Wazana, dan orang tersebut sudah melakukan zina di atas bumi Allah. Wa syaribal khamra, ada seorang hamba juga yang meminum arak atau khamar di atas buminya Allah. Wa akalal haram, memakan barang yang haram. Faya wailahu inna qashaw fil hisabi arhamar rahimin. Ya Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, nanti di yaumil qiyamah bumi itu akan menjadi saksi untuk kita, baik kebaikan ataupun keburukan. Maka kita mesti dalam hal kebaikan disunnahkan memperbanyak saksi. Habis sholat fardu di masjid ini, di depan sini misalkan, ketika sholat ba'diyah itu disunnahkan untuk berpindah. Kenapa disunnahkan untuk berpindah? Supaya banyak saksi bahwasanya kita bersujud di atas buminya Allah. Nah, kemudian ada juga ulama yang mengatakan kalau dalam ibadah wajib, ya, sholat 5 waktu, itu lebih baik sholatnya di masjid, karena di situ ada unsur takmir atau meramaikan. Tetapi ketika sholat sunnah, lebih baiknya di mana? Di rumah. Kenapa? Karena ada sebuah khabar yang menyatakan bahwasanya sahabat Nabi itu sholatnya semuanya di masjid. Sholat sunnah apa semuanya di masjid. Kemudian kata Nabi, la taj'alu buyutakum qubura, jangan jadikan rumah kamu itu cuman tempat makan, tempat tidur. Bahasa Nabi malah lebih apa namanya, belak-belakan lagi. Jangan jadikan rumah kamu itu seperti kuburan. Berarti kita ketika sholat wajib yang 5 waktu di masjid, ketika sholat sunnah
qabliyah, ba'diyah, witir dan seterusnya, itu kita disunnahkan di dalam rumah. Apa makna atau fungsinya? Rumah kita suatu saat nanti tanahnya akan menjadi saksi, yang pertama. Dan yang kedua, kita ini direkam oleh anak cucu kita. Aktivitas bapaknya, aktivitas datuknya ini akan direkam dan akan masuk ke dalam alam bawah sadar anak dan cucu kita, sehingga tercitrakan bahwa bapaknya, bahwa datuknya adalah termasuk ahli sujud. Alhamdulillah. Nah, kemudian al-mu'minu huwa alladhi yakhafu Allah Ta'ala bi jami'i jawarihihi, kama qala al-faqih Abu Layth, alamatu khawfillahi ta'ala tadhharu fi sab'ati asya'a awwaluha lisanuh. Jadi mukmin itu, keimanan itu intinya pada ketika dia takut dengan Allah Subhanahu wa taala bi jami'i jawarihi, dengan semua anggota tubuhnya. Jadi dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki, ini anggota tubuhnya ini senantiasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Punya mata dijaga dari melihat yang tidak baik, punya telinga dijaga dari mendengar yang tidak baik, yang bisa menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-faqih, orang yang faqih namanya Abu Layth. Abu Layth As-Sa'di itu berada di atasnya Imam Syafi'i. Saya pernah ziarah ke makam beliau, termasuk ulama fikih yang kaya raya, Pak Arun. Konon katanya Imam Layth ini, kata Imam Syafi'i, huwa afqahu min Malik. Dia lebih cerdas ya daripada Imam Malik. Cuman sayang Abu Layth nggak punya pengikut yang loyal, yang alim, sehingga mazhabnya tidak berkembang. Kalau saya baca manaqibnya, Imam Layth As-Sa'di itu adalah orang faqih yang kaya raya. Sampai kekayaannya itu disubsidikan untuk menyumbang perjuangan daripada Imam Malik yang ada di Madinah. Imam Layth hidupnya di Mesir. Tapi setiap kali ada orang berangkat umroh haji, dia nitip beberapa keping emas untuk membantu perjuangan daripada Imam Malik. Sehingga Imam Malik itu berjuang ngajar, ngaji, murid-muridnya itu nggak bingung lagi soal beras, nggak bingung lagi soal makan, karena sudah dibantu sama Imam Layth. Donaturnya itu adalah Imam Layth. Nah, begitulah tradisi ulama-ulama dulu begitu. Nah, apa kata Imam Layth? Alamatu khaufillahi ta'ala tadhharu fi sab'ati asya. Orang itu dikatakan takut dengan Allah terlihat dari sab'atu asya, 7 hal. Yang pertama lisanuh, kelihatan dari lisannya, dari ucapannya. Itu kan kalau nengok orang, yang pertama kita lihat adalah ucapannya. Yang kita perhatikan adalah ucapannya. Fayamna'uhu minal kadhbi wal ghibati wan namimati wal buhtan wa kalamil fuduli. Orang itu lisannya tidak bohong, tidak menggosip, tidak mengadu domba, tidak buhtan itu menyebar berita dusta atau hoax. Nah, ini cobaan zaman sekarang, tirakatnya adalah begitu. Tirakatnya zaman sekarang itu tidak menyebar berita bohong. Coba dicek dulu benar apa enggak. Kalau sudah benar, baik, manfaat, silahkan disebar. Ini enggak, kadang-kadang belum dicek sudah disebar. Wah, gawat ini. Terakhirnya ketahuan bahwasanya ternyata hoax. Kan akhirnya malu sendiri. Wa kalamil fudul, dan ucapan-ucapan yang tidak ada gunanya atau berlebihan. Wa yaj'aluhu masyghulan bi dzikrillah ta'ala wa tilawatil qur'ani wa mudzakaratil ilmi. Kalau lisannya ini dijaga oleh Allah, menunjukkan dia itu takut dengan Allah, maka lisannya akan sibuk dengan zikir kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau pengen punya, mau nggak saya ijazahin? Mau nggak saya ijazahin? Lah sudah banyak Pak ijazahnya Pak. Yang ada beda, dado dipakai. Nah, saya punya ijazah dari guru-guru saya. Baca hasbunallah wa ni'mal wakil sehari 450 kali.
Insya Allah kalau punya beban hidup yang berat, insya Allah akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Berapa kali? 450 kali. Silahkan diamalkan. Kenang-kenangan ya, MDN di masjid apa namanya, Raudhatul Jannah dapat ijazah hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. Kemudian kalau orang itu takut dengan Allah, akan terlihat lisannya itu senang baca Quran, senang juga mudzakaratil ilmi, mengkaji ilmu. Jadi orang baik itu ada buktinya, ada tandanya, lisannya senang zikir, senang baca Quran, atau senang mengkaji ilmu. Kemudian yang kedua, wa qalbuhu, wa tsani qalbuhu fayakhruju minhu al-adawah wal buhtan wa hasadul ikhwan, li'anna al-hasada yamhul hasanat kama qala al-hasadu ya'kul hasanat kama ta'kulun nara al-hataba. Di sini yang kedua, hatinya orang yang khauf kepada Allah, takwa Allah ya. Takwa Allah, takut kepada Allah, bukan takwa yang biasa diguyonkan itu. Takwa, takut istri tua. Takwa Allah, takut terhadap Allah. Hatinya akan dijauhkan dari al-adawah. Apa al-adawah? Permusuhan. Wal buhtan, apa namanya, mempercayai berita hoax. Hatinya itu sudah pasti itu, padahal sudah jelas itu berita hoax, tapi tetap diyakini bahwasanya itu adalah kebenaran. Wa hasadul ikhwan, iri dengan nikmat yang ada dalam diri orang lain. Bahasa zaman sekarang SMS, susah melihat orang senang atau senang melihat orang susah. Nah, itu hati yang semacam itu adalah bukti bahwasanya hatinya ini sedang sakit. Kemudian wa'lam annal hasada minal amrad al-'azimati minal qulubi wa la tadawa amradal qulub illa bil ilmi wal amal. Lalu apa obatnya hasad itu? Hasad itu merupakan penyakit levelnya tinggi. Kalau stadium kanker yang paling tinggi berapa? 4. Jadi kalau penyakit hati sudah kedapatan penyakitnya hasad, berarti itu kankernya sudah stadium 4. Apa obatnya? Obatnya bil ilmi wal amal. Dapat ilmu, amalkan. Dapat ilmu, amalkan. Sudah, tidak usah banyak mikir. Dapat ilmu, amalkan. Dapat ilmu, amalkan. Itu obatnya. Bukankah sahabat Nabi Abu Hurairah itu dapat fadl dari Allah, bisa menghafal ribuan hadis, termasuk sahabat yang hafalannya paling banyak, karena dia adalah orang yang mengamalkan setiap ilmu yang diberikan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi yang ada di bumi, maka yang ada di langit akan menyayangimu. Ketemu dia sama apa itu? Hirrah. Hirrah itu kalau kucingnya besar, kucing kampung namanya Hirrah, kucing Anggora Persia namanya Qittah ya. Hirrah itu kucing kampung, kalau kecil Hurairah. Ketemu sama kucing kecil, kemudian pakaiannya dibuat alas tidurnya kucing kecil karena tidak mau mengganggu tidurnya. Akhirnya pakaiannya digunting. Begitu kan hikayat yang tersebar populer, dan akhirnya Allah memberikan anugerah kepada Abu Hurairah, yaitu kecerdasan dan ingatan yang sangat kuat. Nah, itu buah daripada ilmu yang langsung diamalkan. Monggo, sudah dapat hasbunallahu wa ni'mal wakil, amalkan sehari 450 kali. Wa tsalits nazruhu fala yanzuru ilal haram. Yang ketiga yaitu matanya. Matanya ini tidaklah melihat kepada yang haram. Guru saya itu di Kediri itu tidak pernah ketinggalan doa Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Itu guru saya.
Allahumma habbib ilainal iman, ya Allah berikanlah rasa cinta di dalam hati saya ilal iman, kepada keimanan, wa zainu fi qulubina, dan hiasilah hati saya dengan iman tersebut, wa karri ilainal kufra wal fusuq wal isyan, dan berikanlah rasa benci kepada saya, wa karri ilainal fusuq, perbuatan fasik, wal isyan, dan perbuatan maksiat. Maka suatu keanugerahan yang luar biasa kepada Bapak Ibu remaja sekalian ketika melihat media sosial zaman sekarang kan banyak bertebaran tuh aurat-aurat. Ketika hati kita ini tidak senang, itu suatu nikmat yang luar biasa. Ya, lewat. Jangan dipentelangi terus ya. Bahaya dipentelangi terus itu. Apa kata Ustadz Dasat Latif itu kan? Ditengok maksiat, tidak ditengok sayang. Nauzubillah min dzalik. Nah, tengok barometernya. Kalau hati kita ini sedang baik, maka kita tidak senang dengan hal yang semacam itu. Kok bisa kita senang dengan hal semacam itu? Berarti hati kita lagi galau, tidak baik. Stadium 4. Nauzubillah min dzalik. Kemudian dia matanya tidak tertarik dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, tidak tertarik dengan baik itu makanan, minuman, kemudian pakaian dan seterusnya. Terus, nah ini udah jam berapa Pak? Aduh, masih ada? Masih ya? Singkat-singkat saja. Ini yang keempat, batnuhu warabi'u batnuhu fala yudkhilu batnuhu haraman fa innahu ithmun kabirun. Nah, yang keempat, orang yang khauf terhadap Allah, perutnya ini akan dijaga dari memakan harta yang haram, minuman yang haram. Ada sabda Nabi, idza waqa'at luqmatan minal harami fi batni ibni adam la'anahu Allah, la'anahu kullu malakin fil ardi was sama'i ma damat tilkal luqmah fi batnihi wa in mata ala tilkal halah fama'wahu jahannam. Kata Nabi, kalau ada terjatuh di dalam perut kita satu suapan makanan yang haram, maka malaikat akan mengutuk. Malaikat yang ada di bumi, malaikat yang ada di langit, semuanya mengutuk orang tersebut selama makanan itu belum keluar. Maka zaman dulu saya pernah mendengar ada salah satu amalan menjaga-jaga ketika ada makanan atau minuman yang haram, itu otomatis sensor di dalam perutnya langsung kontrol, mohon maaf, langsung mencret. Ada amal-amalan kiai-kiai, ulama-ulama zaman dulu itu supaya apa? Supaya cepat-cepat terhindar dari doa laknat para malaikat. Dan kalau misalkan makanan itu tetap ada di situ, fatil kal halas, ketika itu dia mati, maka dia akan mendapatkan tempat yaitu di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Yang kelima, yaduhu, orang yang khauf kepada Allah, tangannya itu akan dijaga dari Allah untuk melakukan yang haram. Yang apa ganjarannya terhadap orang yang menjaga diri dari hal-hal yang haram tangannya ini? Innallaha ta'ala khalaqa daran min zabarjadata hadra'a fiha sab'una alfa darin fi kulli darin sab'una alfi baitin. Nah, orang yang bisa menjaga tangannya dari melakukan hal yang haram, Allah akan menghadiahkan surga untuknya. Surganya bukan surga sembarangan, surga yang terbuat dari zabarjad. Zabarjad itu permata yang berwarna hijau. Berapa banyak? Sab'una alfa darin, ada 70.000 rumah. Fi kulli darin sab'una alfa baitin, dan di setiap rumah ada bahasa dar
ada bahasa bait. Ini kita belajar bahasa ini. Dar itu besar, bait itu agak kecil atau lebih kecil. Orang yang menjaga tangannya dari melakukan yang haram itu akan mendapatkan 70.000 rumah besar. Kalau kita mungkin hotel ya, 70 hotel, dan setiap hotel itu berisi 70.000 rumah atau apartemen. Saking besarnya. Kemudian wasadis qadamuhu, atau kakinya, fala yamshi fi ma'siyatillah, tidak akan dilangkahkan kakinya tersebut untuk maksiat kepada Allah. Kok tiba-tiba kakinya ini nggak mau gitu ya, berarti ini tandanya kaki yang membawa keberuntungan. Kemudian yang ketujuh, ta'atuhu fayaj'alu ta'atuhu khalisan liwajhillahi ta'ala wa yakhafu minar riya'i wan nifaqi, fa idza fa'ala dzalik fa huwa minal ladzina qala Allah ta'ala fi haqqihim wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Yang ketujuh, ketaatannya yang bisa mencerminkan bahwa dia termasuk orang yang takut kepada Allah. Datang waktunya sholat, ada azan, langsung dia berangkat menuju masjid. Ini merupakan cerminan daripada dia itu betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menjelang akhir, Mukasyafatul Qulub memberikan satu hikayat. Hikayatnya singkat, Pak Arno. Bainama Dawud alaihi salam jalasa fi sauma'atihi yatlu zabur. Suatu hari Nabi Daud itu duduk di rumah panggung. Sauma'ah itu rumah panggung, membaca kitab Zabur. Kemudian dia melihat dudatan. Apa itu? Seekor cacing yang berwarna merah, hamra'a fit turab, di tanah. Berarti panggungnya nggak begitu tinggi ya. Faqala fi nafsihi, kemudian di dalam hatinya itu terbesit kata-kata, ma aradallahu fi hadhihi dudah, apalah kehendak Allah, cacing merah macam ini kok diciptakan itu. Ada cacing merah nampak oleh Nabi Daud, kemudian Nabi Daud tidak dong ngomong tuh, di dalam hatinya apa yang ngomong, apalah manfaatnya, kehendaknya Allah, apalah cacing merah macam ini kok diciptakan. Kemudian fa'alinallahu liddudah hatta takallamat faqalat ya Nabi Allah. Nah, kemudian atas izin Allah, cacing merah ini bisa berbicara kepada Nabi Daud. Wahai Nabi Allah, amma nahari fa'alhamani Rabbi. Ketika siang hari, Tuhanku memberikan ilham kepadaku, an aqula, untuk aku mengucapkan fi kulli yaumin, setiap hari, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, alfa marratin, 1000 kali. Seperti yang kita baca setiap kali musyafahah, subhanallah alhamdulillah ilaha illallah allahu akbar. Illa billah. Ini kalau melihat hikayat di sini, ini yang mengijazahkan siapa? Cacing. Cacing. Yang mengilhamkan siapa? Allah mengilhamkan kepada Nabi, kepada cacing, kemudian menyampaikan kepada Nabi Daud. Kemudian wa amma laili fa alhamani rabbi an aqula fi kulli lailatin Allahumma shalli ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kalau Allahumma shalli berarti wa sallim. Kalau Allahumma shalla atau sallallahu itu nantinya wa sallam ya. Ini saya menerangkan sedikit tentang bahasa Arab. Ketika Allahumma sholli berarti wasal. Kalau shalla wasal, sallallahu alaihi wasallam. Nah, fi'il madhi ketemu fi'il madhi, fi'il amar ketemu dengan fi'il amar. Nah, setiap malam, kata cacing tadi,
Tuhanku memberikan ilham kepadaku untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad alfa marratin 1000 kali. Nah, fa'anta ma taqul hatta astafidu minka. Ini kata cacing tadi. Kalau kamu Nabi Daud, apa yang bisa saya ambil manfaatnya? Kamu punya amalan apa? Nah, gitu ya. Fanadima Daud alaihi salam ala ihtiqarid duda. Kemudian Nabi Daud menyesal karena sudah menganggap rendah daripada cacing tadi. Nah, wa khafa minallahi ta'ala wa taba ilaihi wa tawakkala alaihi. Kemudian setelah itu Nabi Daud takut kepada Allah, bertaubat dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu, karena sudah jam 7:30 ya Pak Arna ya. Ini saya rasa cukup dulu. Ini juga sudah selesai bab satunya. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi